Halo, selamat pagi. Hari ini Rabu 29 Juli 2020 oleh saya Memona. Nah, pada minggu ini, hari ini dan besok, saya akan memperdalam subtopik mengenai jarak titik ke titik. Sebelum kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Nah, di sini saya buat judulnya pemantapan. Di sini saya akan mengulangi sedikit materi yang sudah saya berikan mengenai jarak titik ke titik dan bagaimana tips untuk mencari jarak titik ke titik, serta saya akan membahas beberapa soal dari tugas yang pernah saya kasih. Nah, kita mulai. Yang A, jarak titik ke titik. Oke, untuk mencari jarak dari titik ke titik di dalam bidang ruang atau di dalam geometri, untuk mencari jarak titik ke titik, kita harus membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita harus membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di mana yang kita tahu segitiga siku-siku itu adalah memiliki dua buah garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk yang saling tegak lurus kemarin sudah saya kasih tips bagaimana mencari garis atau kedua garis yang saling tegak lurus. Konsep tegak lurus itu adalah bidang tegak selalu tegak lurus dengan bidang alas atau bidang atas. Ingat, bidang tegak dan bidang alas ataupun atas. Tetapi harus ada salah satu rusuk dari bidang tegak itu ataupun bidang alasnya. Harus ada satu saja rusuk. Mau bidang tegak ataupun bidang alas atau atas boleh. Contoh, bidang tegak itu adalah bidang BC GF, bidang yang atau sisi yang sebelah kanan. Lalu sisi yang sebelah kiri, bidang AD HE. Itu bidang tegak. Kalau bidang alas yang bawah, sisi ABCD, bidang atas EFGH. Nah, kalau ABFE itu sisi depan, DCGH itu sisi belakang. Nah, contoh yang tegak lurus di sini adalah sisi atau rusuk GC tegak lurus dengan rusuk CB. GC dan CB tegak lurus. GC dan CB tegak lurus. Sesuai dengan konsepnya tadi adalah bidang tegak. Bidang tegaknya itu adalah sisi atau rusuk CG, dan bidang alasnya itu adalah sisi atau rusuk CB. Nah, ini tegak lurus. Lalu sisi yang tegak lurus lagi adalah GC dan CD. Itu tegak lurus. Lalu GC dan CA itu tegak lurus. Bidang tegaknya itu adalah si GC dan bidang alasnya itu adalah si CA. Nah, CA ini itu bukan merupakan rusuk, tetapi diagonal sisi. Boleh, ini tegak lurus. CG dan CA ini tegak lurus. GC dan CA itu adalah tegak lurus. Saya katakan tadi hanya satu saja yang ada rusuknya, itu dikatakan tegak lurus. Ini dia rusuk CG. Walaupun CA itu bukanlah rusuk, tetapi ini tegak lurus. Yang penting satu saja rusuknya antara bidang tegak dan bidang alas ataupun atas. Lalu kalau saya katakan si GB dan BD, apakah itu tegak lurus? GB dan BD, apakah itu tegak lurus? Tidak. Kenapa? Walaupun GB itu terletak pada bidang tegak dan BD terletak pada bidang alas, tetapi itu bukan tegak lurus. Karena tidak ada satu rusuk
tidak ada satu rusuk. GB itu adalah diagonal sisi, sedangkan BD itu juga diagonal sisi. Jadi GB dan BD itu bukan tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah GB dan BA. GB dan BA itu tegak lurus. GB itu mewakili sisi tegak, itu diagonal sisi, dan BA mewakili sisi alas. Nah, BA itu adalah rusuk, jadi dapat dikatakan GB dan BA itu adalah tegak lurus. Oke, saya rasa untuk konsep tegak lurus itu sudah paham. Oke, satu lagi untuk yang bidang atas. Contoh HF. HF dan FB, apakah ini tegak lurus? HF dan FB, apakah ini tegak lurus? Ya, ini tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena HF mewakili bidang atas, FB mewakili bidang tegak, dan ada satu rusuk, yaitu rusuk FB. Maka HF dan FB tegak lurus. Contoh lagi, GE dan EB, apakah ini tegak lurus? GE dan EB, apakah ini tegak lurus? Nah, GE dan EB itu bukan tegak lurus. Mengapa? Karena antara EG dan EB itu tidak ada yang dinamakan dengan rusuk. Nah, yang tegak lurus itu adalah GE dan EA, itu tegak lurus. GE itu mewakili bidang atas walaupun bukan rusuk ya, dan EA itu mewakili bidang tegak. Nah, ini rusuk, maka AE dan EG itu adalah tegak lurus. Oke, itulah konsep untuk tegak lurus. Saya kira kalian dapat memahaminya ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal latihan. Ini soal dari tugas 2 yang pernah saya berikan ya. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah yang nomor 1, jarak titik A ke titik P, di mana titik P adalah titik tengah GC. Jarak titik A ke titik P, P itu adalah titik tengah GC. Titik tengah GC berarti membelah dua rusuk GC. Nah, inilah titik P. Jarak dari titik A ke titik P berarti titik A ke titik P jaraknya adalah yang ini. Ini jarak titik A ke titik P. Nah, sudah saya katakan tadi, untuk mencari jarak kedua buah titik, kita harus membentuk satu buah segitiga siku-siku. Maka kita bentuk segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga siku-siku yang mana yang kita ambil, yaitu APC. APC. Kenapa saya pilih APC? Karena AC dan CP itu tegak lurus. Maka kita pilih segitiga APC. Saya pindahkan segitiga APC keluar. Ini dia. Kita mencari sisi AP. Itulah jarak dari titik A ke titik P. Nah, di sini ada AC. AC itu adalah diagonal sisi. Yang kita tahu, diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2. Rusuknya adalah 6 cm, berarti AC adalah 6 akar 2. Sedangkan PC itu adalah setengahnya dari GC.
maka setengahnya dari 6 adalah 3. Maka untuk mencari AP kita gunakanlah yang namanya teorema Pythagoras. AP sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah PC kuadrat sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya 72 tambah 9 akar 81. 9. Maka jarak titik A ke titik B itu adalah 9 cm. Untuk soal yang nomor 2, jarak titik M ke titik N. Titik M itu adalah titik tengah dari EF. Ini titik M. Dan titik N itu adalah pusat bidang tegak BCGF. Pusat bidang tegak BCGF. Pusat bidang tegak ini kita ambil diagonal perpotongan diagonal sisinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pusat bidang tegak BCGF. Ini titik N. Maka yang ditanya adalah jarak titik M ke titik N, maka jaraknya adalah ini. Nah, untuk menentukan jarak titik M ke titik N, kita harus bentuk segitiga siku-siku. Maka segitiga siku-siku yang mana yang kita ambil? Ya, kita ambil segitiga siku-siku MNF. MNF dengan siku-sikunya di F. Ini adalah bidang atas. Ini adalah bidang tegak. Dan MF itu mewakili rusuk. Maka F itu dikatakan tegak lurus. Sisi MF dan FN itu tegak lurus. Di sini siku-siku ya, 90 derajat. Kita pindahkan segitiganya keluar. MNF, siku-siku di F. Sekali lagi saya perjelas siku-siku di F karena MF itu rusuk yang mewakili bidang atas, dan FN itu adalah garis yang mewakili bidang tegak. Walaupun FN ini bukan rusuk, tetapi dikatakan tegak lurus karena MF itu adalah rusuk. Jadi harus ada satu aja rusuk, maka dikatakan tegak lurus. Nah, di sini yang kita cari MN-nya. MF itu adalah setengah dari rusuk, yaitu 3 cm. Dan FN di sini, kalau kita lihat pada kubus, FN ini adalah setengah dari FC. Setengah dari FC. Kenapa? Karena ini adalah pusatnya. Setengah dari FC. FC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah rusuk akar 2. Jadi FC di sini adalah 6 akar 2. Maka FN-nya adalah setengah dari ini. Setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Maka untuk mencari MN, kita gunakanlah teorema Pythagoras. MN sama dengan akar dari MF kuadrat ditambah FN kuadrat. Maka panjang EF itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 27, yaitu 3 akar 3. Maka panjang MN adalah 3 akar 3 cm. Oke, demikianlah soal atau tugas yang pernah saya berikan ya. Ini dia penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga
pada sesi pemantapan kali ini kalian lebih memahami untuk mencari jarak titik ke titik, serta tipsnya harus kalian tahu konsep tegak lurus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.